Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali ketemu dalam ibadah online Minggu 27 Agustus 2023. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai kami semua ya Bapa, baik hamba-Mu yang bicara, juga setiap hamba-Mu yang mendengarkan dimanapun berada, bila firman ini boleh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 2023, kita mengadakan acara untuk memperingati ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78. Ada upacara bendera, walaupun sempat diguyur hujan, dan ada juga ini yang ditunggu-tunggu, yaitu acara perlombaan. Dan sebagaimana dalam perlombaan, walaupun ada yang hanya ikut untuk sekedar memindahkan acara, tetapi yang menjadi fokus adalah kejuaraannya atau hadiahnya. Nah, waktu saya masih remaja, pemuda gitu, bulan Agustus merupakan bulan yang sangat menyenangkan. Di mana di tempat kelahiran saya, di mana saya dibesarkan, mulai tanggal 1 Agustus, sudah banyak festival, perlombaan, pesta rakyat, dan event-event yang membuat kami anak-anak remaja pemuda sangat excited, sangat bersemangat. Mulai dari lomba yang bersifat rekreasional, seperti lari karung, balap kelereng, dan sebagainya, sampai paduan suara yang serius, lomba pidato, gerak jalan, bahkan ada yang sedikit ekstrim, napak tilas, perjalanan revolusi para pahlawan kita yang dulu. Dan di daerah saya, walaupun kita heterogen, ada lomba menghafal ayat Alkitab. Dan hampir semua lomba saya ikuti, mulai dari yang individu sampai yang kelompok. Dan kunci atau kemenangan setiap perlombaan, salah satunya adalah terletak pada latihan-latihan yang dilakukan sebelum mengikuti perlombaan atau menghadapi lawan-lawan kita. Nah, dari hari ini, kita akan bicara tentang sebuah perlombaan yang untuk memenangkannya diperlukan latihan dan disiplin yang kuat. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan atau tidak, tetapi dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, surat-surat Rasul Paulus, saya melihat Paulus ini seperti seorang atlet, atau paling tidak dia penggemar olahraga. Karena dia tidak sedikit bicara tentang berlomba, berlari, bertinju, dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu apakah dia petarung atau apa, yang jelas dalam setiap suratnya dia sering memakai istilah-istilah dalam dunia atletik ini. Pernah dia berkata, aku akan menyelesaikan perlombaan ini dengan sukacita. Jadi dia menggambarkan bahwa hidup ini seperti berada dalam sebuah arena atau garis perlombaan yang harus kita selesaikan dengan baik, yaitu dengan sebuah kemenangan. Dalam sebuah suratnya kepada Timotius, juga pernah berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihlah ini dalam bahasa Inggrisnya dia katakan
train yourself. Nah, ini adalah lebih cenderung istilah-istilah dalam dunia olahraga. Artinya apa? Paulus seolah berkata kepada Timotius, giatlah berlatih dalam memperkuat kerohanian kamu. Nah, dalam akhir kehidupannya, ringkasan sepak terjang Paulus dalam dunia penginjilan, dia pernah berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dan aku telah berhasil mempertahankan imanku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya boleh menyimpulkan bahwa dalam surat-suratnya Paulus mencoba menggambarkan bahwa hidup kita ini, khususnya kehidupan spiritual kita, tidak berbeda dengan suatu pertandingan atau perlombaan di mana kita harus giat berlatih, terus berlari demi meraih kemenangan. Pelajaran pertama yang kita pelajari dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah pertama tentang mahkota kemenangan. Saya akan bacakan ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk mahkota yang abadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau saja Paulus ini bersurat kepada jemaat di Brasil atau Argentina, mungkin dia akan bicara tentang sepak bola. Kalau dia mengirim surat kepada orang Amerika, mungkin bicara tentang basket, baseball, atau American football. Tapi di Korintus, tempat di mana pertandingan atletik dilakukan, Paulus berkata tentang lomba-lomba atletik. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa di pesta olahraga yang namanya Olimpiade yang dilakukan 4 tahun sekali itu berada di Yunani, dan disinilah mengapa Paulus memilih menggambarkan kehidupan rohani itu dengan atletik kepada orang-orang Korintus, karena ini sangat relevan dan relate sekali dengan kehidupan orang-orang di sana sehingga akan mudah dimengerti. Sebab masyarakat di sana sudah terbiasa dengan lomba-lomba atletik seperti lari, pacuan kuda, triathlon dan sebagainya. Nah, pada zaman itu para pemenang dalam juara itu akan mendapat sebuah mahkota sebagai lambang kejayaannya, selain juga mendapat undangan dari raja dan para pembesar istana untuk menikmati perjamuan makan malam. Tapi mahkota yang diberikan itu bukan mahkota yang dari emas yang berisikan permata, tapi mahkota yang terbuat dari beberapa lembar daun. Itu pula menurut saya yang mungkin membuat Paulus menulis di bagian akhir ayat 25 ini, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, karena tidak bertahan lama. Jadi intinya kalau orang dunia berlomba untuk mendapatkan mahkota yang fana, kita sebagai para pemenang perlombaan iman, nanti kita akan mendapatkan mahkota yang kekal dan jamuan makan bersama raja atas segala raja. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang Kristen yang rajin ke gereja karena para tetangga tahu kalau mereka adalah orang-orang Kristen. Jadi kalau nggak ke gereja, merasa nggak enak. Dulu waktu gereja kita ada di Tegalwangi, hamba Tuhan dan keluarganya itu selalu memuji Tuhan setiap pagi. Jadi ada ibadah keluarga, sehingga suatu saat ketika entah karena apa di dalam rumah itu tidak ada ibadah, tetangga bertanya kepada salah satu anggota keluarga, kok hari ini tidak ada sembahyang? Karena mereka tahu bahwa di Jalan Tegalwangi nomor 44 itu ada keluarga pendeta yang tinggal di sana. Nah, yang saya maksud di sini ini lain. Ada orang yang pergi ke gereja sebagai rutinitas karena mereka agar orang-orang tahu bahwa mereka orang Kristen, supaya tidak ada omongan tetangga ini ngakunya Kristen tapi kok nggak pernah ke gereja. Nah, jadi orang-orang ini hanya ke gereja supaya bisa mendapatkan pujian dari tetangganya. Nah, ini yang saya maksud, mereka sudah mendapatkan mahkotanya, sudah mendapat penghargaan atau mungkin penghormatan dari orang lain sebagai orang yang religius atau orang yang beragama. Ada juga orang Kristen yang bekerja ke gereja karena profesi mereka.
Dulu ada jemaat kita yang rajin ke gereja, karena bosnya itu kebetulan ketua pengurus kita. Jadi dia ke gereja supaya mendapat pujian dari pimpinannya. Jadi motivasinya jelas untuk cari muka atau mengambil hati pimpinannya itu. Nah, begitu pimpinannya dipindah karena alasan pindah kerja, karena biasa kalau pimpinan perusahaan itu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, begitu bosnya itu pindah, dia nggak pernah ke gereja lagi. Nah, jadi ini yang saya maksud, hanya mencari mahkota yang fana. Bisa juga karena bisnis, koneksinya ada di gereja, jadi supaya dia mendapat proyek atau bisa mendapat pekerjaan dari orang lain, dia pun pergi ke gereja untuk mendapatkan simpati dan proyek-proyek baru. Nah, ini juga sudah mendapatkan mahkotanya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah ya, karena ke gereja itu pasti baik, jauh lebih baik daripada tidak pergi ke gereja. Tapi contoh-contoh inilah yang dimaksud oleh Paulus sebagai mahkota yang fana. Sebab pujian dari manusia ini sifatnya tidak kekal. Jadi sekali lagi, saya tidak mengatakan itu salah atau benar, sebab pujian dari orang bisa saja membuat dia semakin rajin ke gereja, bisa membuat semakin giat dalam melayani Tuhan dan jemaatnya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita sekarang masuk ke pelajaran berikutnya. Yang kedua adalah mahkota yang kekal dan bagaimana mendapatkannya. Jadi ada SKB, ada term and condition-nya ya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebab Tuhan tidak akan memberikan mahkota itu secara murahan atau gampangan. Biasanya dalam setiap perlombaan, beberapa bulan atau beberapa waktu sebelumnya itu ada pengumuman atau iklan. Yang diumumkan itu biasanya jenis perlombaannya, kapan diadakan dan di mana, dan mulai pendaftaran itu kapan. Terus kemudian ada biaya pendaftaran kalau ada ya. Nah, jadi syarat utama untuk mengikuti lomba adalah mendaftar. Jadi kalau tidak mendaftar ya otomatis tidak bisa ikut lomba gitu ya. Nah, jadi agar kita bisa masuk dalam area perlombaan, kita harus mendaftar atau memperkenalkan diri kita dulu. Sebagai contoh konkretnya, mungkin dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau mungkin secara formalnya seperti yang diikuti oleh beberapa remaja minggu lalu, dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah sebuah deklarasi yang menjadikan kita secara resmi dan sah masuk dalam arena perlombaan kita. Langkah ini kemudian dipadukan dengan langkah-langkah berikutnya, ya seperti berlatih dan sebagainya. Jadi untuk menjadi atlet yang baik, kita harus rajin melatih diri kita agar memiliki stamina yang baik, skill yang baik, menguasai teknik-teknik yang baik juga. Dalam mengikuti lomba yang lari misalnya, kita tidak boleh curang. Misalnya kita ya mondar-mandir kelihatan pemanasan, tapi begitu orang lain lengah, kita langsung lari duluan. Kita memang sampai finish duluan mungkin, tapi ini tidak sah. Semua harus berada dalam posisi standby sampai ada aba-aba untuk start dimulainya pertandingan itu. Nah, inilah langkah-langkah awal yang harus kita ambil, kita ikuti sebagai anak Tuhan sebelum mengikuti perlombaan iman itu, yaitu mengikuti berbagai latihan, bimbingan, konseling, katekisasi, dan sebagainya, sebelum akhirnya kita menyiapkan diri untuk dibaptis atau CD sebagai langkah konkretnya. Seperti di dalam ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dulu di awal-awal kita mengadakan PA di gereja, bahan-bahan yang diambil itu adalah kebanyakan memang dari surat-surat Paulus. Dalam salah satu suratnya untuk jemaat di salah satu kota, saya lupa itu Korintus atau Filipi, Paulus mengingatkan bahwa jika ada seseorang yang baru bertobat, hendaklah dia dibimbing, disiapkan sedemikian rupa sebelum akhirnya menduduki posisi tertentu dalam gereja itu. Ini juga jangan terlalu mengekspos orang-orang yang baru bertobat tadi, yang akhirnya membuat orang itu menjadi sombong rohani, sementara kondisi imannya masih belum terlalu kuat atau masih belum terlalu stabil. Dulu pernah ada seorang dukun terkenal ya,
saya nggak sebut namanya, dikabarkan bertobat karena ketika membunuh atau menyantet orang Kristen itu tidak mati. Nah, begitu dukun ini bertobat, langsung diajak kemana-mana, bersaksi dari gereja satu ke gereja lain, tapi tak lama lagi dia kembali ke profesi semula. Ini yang disebut sebagai satu start atau awal yang kurang baik, dan hasilnya pun kurang memuaskan. Semuanya harus ada tahapan-tahapannya. Nah, bulan lalu gereja kita mengadakan pembekalan bagi majelis dan pengurus gereja serta para aktivis. Nah, di sana kita belajar banyak. Salah satu yang saya anggap penting adalah bagaimana kita melihat karakter diri kita sendiri, juga karakter atau sifat orang lain. Dan saya percaya ini sangat berguna bagi kita membentuk kepengurusan, melakukan kerjasama, merekrut orang, mengatasi konflik, dan sebagainya. Jadi dengan melihat atau memahami karakter orang lain, kita juga tahu bagaimana bicara dengan si A, bagaimana mengadu atau curhat dengan si B, bagaimana mengajak si C dalam ambil bagian dalam pelayanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang berikutnya, mungkin startnya sudah bagus, tapi kita masih membawa beban berat dalam tubuh kita, maka kita tidak akan mampu berlari cepat. Kita masih menikmati kesenangan-kesenangan dunia, masih belum melepaskannya. Kita masih merasa bahwa beban kita tetap berat, dan semua kesenangan dunia itu masih menempel atau lekat pada kita. Kita masih khawatir tentang apa yang kita makan, minum, dan kita pakai. Akhirnya kita memaksa diri kita berkata bahwa kita harus bekerja lebih keras, sehingga beban kita terlalu berat untuk kita mengikuti perlombaan lari. Dulu saya punya mobil bak, ya. Setiap kali kita pulang kampung ke Jawa nih, selalu pakai mobil itu, dan di belakang pasti banyak muatan pulangnya. Nah, suatu saat saya masuk ke kampung lebih dalam lagi, saya ngelihat orang memikul entah itu jagung atau hasil bumi. Saya tawarin, Pak, naik ke belakang aja. Saya tahu tujuannya satu arah dengan saya. Dia naik. Saya iseng ngelihat ke belakang, rupanya dia nggak duduk. Jadi pikulan itu masih dipegang sama dia. Memang dia bisa jalan lebih cepat, tapi bebannya tetap dibawa gitu loh. Nah, ini yang saya bilang, kalau kita lebih fokus pada kesibukan, kekhawatiran, pekerjaan, atau usaha kita, maka beban itu akan tetap berada pada diri kita. Jadi pagi-pagi kita berdoa atau bersaat teduh itu buru-buru karena harus segera berangkat kerja. Malam pun pulang kita terlalu capek sehingga tanpa berdoa kita udah langsung tidur. Kita lupa bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah, dan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi beban itu harus kita tanggalkan supaya kita bisa mampu berlari lebih cepat lagi. Yang ketiga, jangan berhenti di tengah jalan. Jadi pernah ada sebuah lomba atau pacuan kuda. Ada kuda yang tiba-tiba marah dan mulai menendang lawan-lawannya di sekitarnya sehingga dia diskualifikasi, dan akhirnya pacuan itu berantakan. Nah, ada orang Kristen seperti ini. Dia sudah mengambil start yang bagus, langkah awal yang baik, ikut pembinaan, bimbingan, dan mulai menampakkan kemajuan secara rohani. Lalu karena merasa dirinya semakin baik, semakin lebih baik, orang ini mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kemudian mulai mencari-cari kesalahan jemaat lain, mulai belajar menghakimi, sebab merasa dirinya secara rohani sudah pada level yang tinggi. Ada istilah, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, inilah yang terjadi. Orang ini berusaha mencari-cari kesalahan orang lain, supaya dia bisa menegur orang yang salah itu, atau menjelek-jelekan kepada orang lain. Nah, di gereja ada juga orang seperti ini. Bukan belajar mengintrospeksi atau mengoreksi dirinya sendiri, tapi sibuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. Orang ini mungkin mendapat kepuasan, dan mungkin itu yang disebut mahkota yang fana. Tetapi saya percaya dia tidak akan mendapatkan mahkota surgawi yang kekal. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai kita berhenti berlari hanya mencari kesalahan orang lain atau membicarakan kejelekan orang di belakang. Sebab apa?
Sebab orang seperti ini, karena akan selalu menghakimi, dia merasa dirinya lah yang paling benar dan menganggap orang yang lebih rendah pengetahuannya dan kerohaniannya. Sedikit demi sedikit dia akan malas ke gereja karena menganggap orang lain itu bukan levelnya dia lagi. Jadi orang seperti ini cenderung kalau lihat jadwal minggu depan hamba Tuhan siapa yang berkhotbah atau yang melayani siapa, wah ini kurang baik nih, kurang jos nih. Jadi dia nggak ke gereja. Terus kalau ketika diberikan tugas pelayanan, dia tidak mau datang karena merasa levelnya terlalu tinggi untuk pelayanan yang diberikan kepadanya. Jadi lama-lama apa? Dia akan berhenti datang gereja karena merasa sudah tidak cocok lagi gereja ini buat dia. Atau bisa saja dengan alasan dia tidak mendapat apa-apa di gereja ini. Nah mungkin ini lupa bahwa Tuhan sudah memberkati dia begitu banyak sehingga sudah waktunya memberikan sesuatu yang terbaik untuk gereja dan jemaatnya. Jadi ada orang seperti ini, tapi percayalah bahwa ini bukan di gereja kita ya, mungkin di tempat lain. Kemudian syarat yang berikutnya. Syarat yang berikutnya adalah jangan pindah jalur. Maksudnya jangan keluar dari tempat kita berlari. Mungkin awalnya sudah bagus, beban sudah mulai hilang, langkah semakin ringan karena mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka pekerjaan, usaha, dan pelayanannya semakin meningkat. Tapi mungkin dia berlari terlalu cepat, berlompat ke sana kemari, meninggalkan yang lain, sehingga karena tingginya semangatnya, dia malah keluar jalur karena matanya melihat jalur lain yang lebih menarik hatinya. Ada kehidupan yang lebih berwarna, tidak monoton seperti di gerejanya, yang hanya bernyanyi, berdoa, mendengarkan khotbah, memberikan persembahan, itu saja. Sehingga dia bosan, dan ketika ada kehidupan lain yang lebih gemerlap, sedikit demi sedikit dia keluar jalur, meninggalkan persekutuan, meninggalkan ibadah, dan akhirnya tidak lagi kelihatan di gereja. Nah, orang seperti ini tidak akan sampai ke garis finish dan tidak akan berkata, aku telah menyelesaikan dengan baik, dan akibatnya tidak akan mendapat mahkota yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran terakhir yang ingin saya sampaikan adalah masih tentang perlombaan ini, yaitu bahwa di dalam setiap perlombaan pasti ada supporter. Ada dua kubu yang menyaksikan kita berlomba. Kelompok yang pertama adalah para pendukung kita, ya. Siapa para pendukung kita itu? Kita harus berbangga karena yang menjadi supporter kita, pendukung kita adalah para malaikat di surga, para bapak-bapak iman kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, para martir yang telah mati secara fisik tapi sekarang menikmati mahkota yang kekal di surga, para jemaat, para keluarga kita, dan orang-orang Kristen lainnya. Mereka semua menyaksikan kita berlomba dengan memberikan semangat kepada kita. Sama seperti waktu lomba Agustusan kemarin, banyak orang bersorak, ayo, ayo, dan sebagainya. Itu memberikan semangat. Nah, supporter kita juga seperti itu. Mereka memberikan semangat kepada kita, hanya mereka juga akan tegang kalau melihat kita kepayahan. Kalau kita mulai melenceng. Jadi, marilah kita membuat mereka ini bangga dan bersorak, sehingga mereka bisa melihat kita sampai garis finish dengan kemenangan. Nah, kelompok kedua, ini tentu saja orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang berharap kita jatuh, kita tumbang, berhenti di tengah jalan. Ini bisa saja tetangga kita, atau bahkan teman kita sendiri, sebab kita harus tahu ya bahwa sebagai orang Kristen, dimanapun kita akan menjadi pusat perhatian. Kalau ada orang Kristen yang pindah, pasti heboh. Tapi kalau orang kepercayaan lain yang pindah ke Kristen, dikatakan murtad dan dibully habis-habisan. Nah, kita ini diamati oleh orang lain, karena apa? Orang lain menunggu-nunggu kita melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti mereka akan bersorak. Nah kan, orang Kristennya bisa begitu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kalah, jangan sampai lelah, jangan berhenti di tengah jalan, apalagi keluar jalur. Mari kita menangkan perlombaan ini, agar para malaikat di surga, para orang kudus di surga bersorak kegindangan, karena melihat kita berhasil meraih kemenangan dan mampu mempertahankan iman kita, sehingga pada akhirnya nanti Tuhan akan persilahkan kita masuk dalam kemuliaannya dengan memberikan mahkota yang kekal. Tuhan memberkati. Amin.